Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, entah berapa juta manusia hari ini termasuk kaum muslimin sedang mengais dunia, mempersiapkan diri untuk mendapatkan dunia dengan berbagai macam cara. Ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang meniti karir, jabatan, dan seterusnya. Intinya yang dicari adalah dunia. Antum di sini, saya kira tidak ada. Antum ke sini bukan untuk dagang, bukan untuk meniti karir, bukan untuk meraih jabatan, dan belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Antum yang sholat semalaman, baca Al-Quran, zikir, wirid, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Belum. Ya. Bukan di sini. Sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid yang kita lakukan, dapat apa di dunia? Nggak dapat apa-apa. Kalau ingin dunia, kalau ingin uang, kalau ingin maju, lihat Jepang, Amerika, Eropa, nggak pakai ngaji, nggak pakai sholat, nggak pakai baca Al-Quran, mereka dapat. Dunia memang seperti itu. Tanpa nabi, tanpa rasul, tanpa wahyu, dunia bisa diraih. Ngarang, mikir, lalu penemuan-penemuan baru, itulah dunia. Nggak usah pakai nabi, nggak usah pakai rasul, nggak usah pakai wahyu. Jepang, Amerika, Eropa nggak kenal nabi, nggak kenal rasul, nggak kenal wahyu. Wahyu apa yang mereka pakai? Dapat sukses, rapi, kuat, jaya. Para nabi, para rasul, wahyu bukan untuk mencari dunia, tapi mencari akhirat. Walaupun kadang dapat, tapi itu bukan tujuan. Al-Quran, Sunnah sedikit berbicara tentang dunia, tentang teknologi. Paling apa? Paling tentang lalat, ya kan? Lalat masuk minuman. Ada Nabi bicara tentang itu. Selebihnya ya akhirat. Akhirat tanpa wahyu nggak mungkin dapat. Kesalahan para filosof di sini. Kesalahan orang-orang baik yang ingin baik, ingin benar, ingin menyembah Tuhan yang bernama Sokrates, Aristoteles, Plato. Kesalahannya di situ. Ingin baik, ingin dekat dengan Tuhan, ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi tanpa wahyu. Sesat di situ. Ya. Maka luar biasa. Sabar, harus sabar sesabar-sabarnya, karena memang kita tidak mendapatkan hasil sedikit pun di dunia ini.
terus ngaji, terus baca Al-Quran, terus puasa, terus zikir, terus wirid, terus cari ilmu, belum ada hasilnya. Yang sudah mendahului kita, baru mereka mendapatkan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, nah itu sudah mulai kita melihat hasilnya. Belum mati ya, detik-detik menjelang mati, sudah terlihat hasilnya. Bagaimana hasilnya? Apa? Pengen cepet-cepet mati. Laqad tala syauqul abrari ila liqa. Orang-orang baik yang beriman, beramal saleh, rindu, ingin sekali cepat bertemu dengan Allah. Wallahu ila liqaihi asyaddu syauqa. Dan Allah lebih rindu lagi ingin bertemu, menyambut dia. Siapa? Yang beriman dan beramal saleh. Dan detik itu ya, bukan sekarang. Sekarang antum rindu ingin bertemu dengan Allah, nggak boleh. Karena bertemu dengan Allah harus mati. Bertemu dengan Allah harus mati. Bolehkah kita ingin mati? Nggak boleh kan? Berharap saja kan tidak boleh. Lidurrin asabahu, gara-gara tertimpa musibah, kebakaran misalnya, kecelakaan misalnya, lalu kita berharap ingin mati. Bolehkah? Tidak boleh. Ingin bertemu dengan Allah, tidak boleh. Kapan? Di saat nyawa kita sudah di kerongkongan. Disitulah boleh, bahkan harus dan otomatis siapapun yang beriman, beramal saleh, ketika nyawa di kerongkongan, maka dia rindu sekali ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Sebaliknya orang kafir, ahli maksiat, ketika nyawa di kerongkongan, ketakutan luar biasa. Dia tidak mau bertemu dengan Allah, nggak mau mati. Allah lebih nggak mau lagi, Allah nggak sudi ketemu dengan dia. Bahkan ada riwayat ketika jenazah sedang diusung, si roh ini menyaksikan celaka, hendak dibawa kemana jasadku, ketakutan dia. Sementara yang beriman dan beramal saleh, dia memberikan semangat kepada yang menggotong itu, cepat-cepatlah bawa, cepat-cepatlah bawa. Maka sunnah bagi kita yang masih hidup untuk segera, untuk menyegerakan, jangan berlama-lama. Nah, malam ini insyaallah ta'ala kita sedikit bahas bagaimana penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Penyesalan ucapan pertama seseorang di alam kubur. Yang paling dia sesalkan apa? Sodaqoh. Dan secara kenyataan luar biasa, banyak dari kita sholat rajin, puasa rajin, baca Al-Quran, tapi sodaqoh kurang rajin. Ada rasa berat mengeluarkan uang dari saku kita, dari dompet kita, dari saldo kita. Padahal kita tahu ayatnya, ketika seseorang sudah terbujur kaku di liang lahat, apa yang dia sesalkan? Dia bilang apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Seandainya engkau undur ajal ini ya Allah, seandainya engkau kembalikan aku ke dunia lagi, fa asaddaqa,
aku akan bersedekah. Lihat, amal soleh kedua. Yang pertama sedekah, baru wa aku minas sholihin. Berarti menunjukkan apa? Umumnya manusia termasuk kaum muslimin punya sifat bakhil. Berat mengeluarkan harta dari kantong kita, dari dompet kita, dari saldo kita. Berat. Maka jika antum sudah berhasil melawan beratnya mengeluarkan harta ini, walillahil hamd, wajib antum syukuri. Karena tidak sembarang orang. Walaupun banyak orang rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran dan seterusnya, tapi sedekah jarang-jarang. Dan sedekah ini bukti apa? Sedekah ini adalah bukti iman. Bukti iman. Karena yang mengatakan 1 dibalas 10, dibalas 70, 700, siapa? Allah. Apa iya kita tidak beriman, tidak yakin? Maka orang yang berat mengeluarkan hartanya, sementara dia tahu ayat itu, apalagi sabda Nabi, mana qasamanun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Ragu dia. Dia lebih berpegang dengan prinsip matematika. Kalau saya punya 1 juta, sedekah 200.000, tentu tinggal 800. Nggak kurang gimana? Nabi bilang nggak kurang. Mana qasamanun min shadaqah. Harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Kenyataan 1 juta jadi 800. Kalau punya 10 juta, sedekah 1 juta, tinggal 9 juta. Nggak kurang gimana? Dia lebih sikoh, lebih percaya, lebih berpegang kepada hitungan matematika. Bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dia lebih yakin dengan sabda Nabi, dia kesampingkan perhitungan matematika. Nggak akan berkurang, kata Nabi. Walaupun detik ini, hari ini, harta saya berkurang 1 juta untuk sedekah, kan hidup bukan cuma hari ini. Ada esok, ada lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Oleh karena itu, kata para imam, tidak akan berkumpul apa? Keimanan dengan kebakhilan. Maksudnya iman yang sempurna. Kalau imannya betul-betul sempurna, maka tidak mungkin dia bakhil. Siapa iman paling sempurna setelah para nabi, para rasul? Tentu Abu Bakar. Lihat, menonjol di mananya Abu Bakar. Ya, jihad, memimpin pasukan sebagai komandan perang? Tidak. Menghabiskan waktunya, malamnya untuk qiyamul lail seperti Abdullah bin Amr bin As, Abu Darda? Ya, tidak menonjol di situ Abu Bakar. Menonjolnya di mana? Sedekah. Luar biasa. Bagaimana beliau membeli Bilal, bagaimana beliau menjelang perang Tabuk mensedekahkan seluruh hartanya. Utsman separuh hartanya, Umar separuh hartanya, Abu Bakar seluruh hartanya. Kenapa? Tadi tidak mungkin bertemu antara kebakhilan dengan keimanan. Kalau imannya betul-betul sempurna, mudah. Mengeluarkannya itu mudah. Ya. Sekarang kita belum sampai ke tempat tersebut. Berarti ketika kita sekarang menyesal, masih ada gunanya. Kenapa selama ini aku sedikit sekali sedekah? Kenapa selama ini aku berat sekali sedekah? Menyesal masih ada gunanya. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat ini nanti di alam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, ya Allah,
seandainya engkau undur ajalku ini, seandainya engkau kembalikan lagi aku ke dunia, aku akan bersedekah. Tidak ada gunanya lagi. Dan saya yakin antum tahu contoh ya, bagaimana antum punya tetangga mungkin, atau saudara, atau teman otaknya biasa-biasa saja, nggak pinter-pinter amat, tapi usahanya, bisnisnya walillahil hamd, sukses. Coba lihat bagaimana sedekah. Dan gak ada riwayat, belum pernah kita dengar ya, ada orang jatuh bangkrut, keblangsat, akhirnya terlunta-lunta sengsara gara-gara kebanyakan sedekah. Kita belum pernah dengar. Si fulan ini sekarang bangkrut. Habis kalau sedekah nggak hitungan, ya. Sekarang bangkrut. Kita belum pernah dengar. Justru sebaliknya kalau bakil. Akhirnya kebakaran, kebanjiran. Ini semakin kita yakin dengan janji Allah. Mana qasamanun min sedekah. Tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Bagaimana kita mau bakil ya? Sementara dunia yang kita kumpulkan selama ini, dunia yang kita elu-elukan selama ini, kata Nabi apa? Ad-dunya mal'unatu, terkutuk, terlaknat. Dunia ini yang ada di muka bumi ini, apa yang menjadi isi dunia ini, semuanya terkutuk, terlaknat. Antum tahu maksud terkutuk, terlaknat? Dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Artinya Allah benci sekali, sangat benci sekali dengan isi dunia. Bagaimana Allah benci lalu kita cintai mati-matian? Terkutuk, terlaknat, kecuali aliman, orang yang berilmu. Orang yang berilmu kan ada di muka bumi ini, ada di dunia. Terkutuk, terlaknat, tidak. Itu perkecualian. Berilmu. Ilmu tentang apa? Tentu ilmu tentang akhirat. Gak mungkin ilmu tentang dunia. Orang dunianya terkutuk, terlaknat, masa ilmunya tidak terkutuk, tidak terlaknat? Ya jelas, ilmunya terkutuk, terlaknat. Ilmu dunia yang sekarang luar biasa. Ada penerbangan, ada kedokteran, ada insinyur, ada ini, itu. Kalau betul-betul untuk mencari dunia, terkutuk, terlaknat. Allah yang mengutuk, yang melaknat. Kecuali orang yang berilmu. Tentu ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Ilmu akhirat yang paling besar, ilmu tauhid, sampai yang paling kecil. Apa misalnya sekedar mengusap khuf misalnya. Kalau azan itu genap, kalau qomat itu ganjil. Ilmu yang sangat sederhana. Ini tidak terkutuk, tidak terlaknat. Kalau ada anak laki-laki, saudara nggak dapat. Jadi tidak terkutuk ilmu ini, karena ini ilmu akhirat. Misalnya saya punya anak laki-laki, maka kalau saya meninggal, saudara saya tidak dapat. Kalau saya tidak punya anak laki-laki, anak saya perempuan semua, atau tidak punya anak, ketika saya meninggal, saudara saya dapat harta waris saya. Dunia ini bukan, ini akhirat. Karena Allah yang ajarkan, walaupun dipraktekkan di dunia. Tapi itu aturan adalah aturan akhirat, aturan Allah.
yang dengan melaksanakan aturan itu akan mendapatkan pahala di akhirat. Terlaknat? Tidak. Tidak terkutuk. Kemudian au muta'alliman. Kalau tidak bisa menjadi orang yang berilmu, tidak semua orang diberi kemampuan dalam hal ilmu, maka ini lebih mudah. Apa? Muta'alliman. Belajar. Al-Quran gak hafal, jangankan 30 juz, bahkan 2 juz, 3 juz, sulit. Tidak tahu kaidah tafsir, kaidah hadis, tidak berilmu lah. Tapi dia mau belajar, dia mau duduk di majelis ilmu, dia mau mendatangi majelis-majelis ilmu. Dia tidak terkutuk, dia tidak terlaknat, walaupun sekali lagi dia tidak berilmu. Yang terakhir, zikrullah wa mawalah. Segala yang disebut sebagai zikrullah, dari mulai wudu, tayamum, salat, jihad, semua adalah zikrullah yang ada keuntungannya nanti di akhirat. Itu tidak terkutuk, tidak dilaknat oleh Allah. Di luar itu terkutuk, terlaknat, walaupun tidak haram. Walaupun tidak haram, ya, tapi hina sekali. Allah tidak mencintai sama sekali. Bagaimana dunia yang begitu terlaknat, terkutuk seperti itu, lalu kita mencari mati-matian dengan melupakan akhirat. Itu kerugiannya di situ. Kalau tidak dengan melupakan akhirat, maka tentu apakah para nabi, para rasul bekerja? Iya. Rasulullah memuji Nabi Daud. Kenapa? Rasulullah memuji Nabi Daud? Karena memakan dari hasil sendiri. Artinya tetap berusaha untuk mendapatkan nafkah. Ya. Bahkan ketika akhirnya beliau menjadi raja, diteruskan oleh putranya Sulaiman, apakah kemudian mereka berdua menjadi tercela? Tidak. Tidak menghalangi mereka dari zikrullah. Ya. Bahkan dipakai untuk taat. Ya, seperti antum bisa saja kan bekerja rajin, kemudian kaya raya, kemudian bangun masjid, kemudian bangun pesantren, kemudian banyak fakir miskin yang kelaparan, akhirnya bisa makan, antum bantu. Antum berangkatkan orang-orang untuk haji, umrah. Apakah tercela? Ya tentu tidak. Gitu ya. Jadi dunia dipakai untuk akhirat. Jangan seperti ulama Yahudi. Ulama Yahudi apa? Ilmu akhirat dipakai untuk mencari dunia. Itu ulama Yahudi. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga dunia, murah harga dunia itu. Mau miliaran, mau triliunan, tetap aja thamanan qalila, murah. Yang mahal itu pahala akhirat. Maka Yahudi tidak segan-segan halalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Yang penting dapat uang. Antum masih ingat ada seorang sahabat berselisih dengan orang munafik.
ada seorang sahabat berselisih masalah dunia, mungkin masalah uang atau apa, dengan seorang munafik. Kemudian kita harus cari hakim nih sebagai penengah kita. Orang munafiknya ini orang Yahudi ya, sahabat dengan Yahudi. Kemudian sahabat mengusulkan, terserah ya, mau cari hakim siapa. Malah ya, sahabat ini belum tahu barangkali ya bagaimana ulama Yahudi. Ya boleh, rahib. Kata si Yahudi ini jangan ya, Muhammad atau teman-temannya, karena dia tahu Yahudi itu nggak jauh dari suap. Dia tahu persis. Sedangkan Rasul dan para sahabat terkenal dengan jujur, amanah. Padahal dia Yahudi, tidak mau berhakim dengan sesama Yahudi, karena mereka tahu jangan sampai kelakuan Yahudi seperti ini, nasib Yahudi seperti ini menimpa kita hari ini. Banyak dari kita yang mengatakan, ya begitulah, kalau bisnis sama orang Islam tapi begitu. Ini kan memalukan sekali ya. Mestinya seorang Muslim Islam itu terkenal dengan amanahnya, jujurnya, uletnya, tangguhnya. Justru sebaliknya, malu kita, sangat malu. Antum tahu ya, banyak orang mengatakan bahwa zuhud terhadap dunia ini, kemudian siap-siap terus semangat mencari akhirat, itu di usia tua katanya. Di usia tua katanya. Maka muda ya dihabiskan untuk mencari dunia. Nanti umur 50, 60 ya sudah, fokus untuk akhirat. Anak muda jangan diajari zuhud kalau begitu. Antum tahu yang Rasulullah mengajarkan zuhud dengan mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Itu nasihat Nabi kepada siapa? Kepada seorang anak belasan tahun, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ketika perang Badar kan mau ikut, Nabi nggak boleh, karena umurnya 13 atau 14. Perang Uhud sudah 15 baru boleh. Berarti hari itu mungkin 16 tahun, 17 tahun. Maka keliru kalau ada orang mengatakan anak muda jangan diajarin zuhud, nanti nggak maju hidupnya. Salah besar. Antum jangan mengira bahwa orang yang zuhud terhadap dunia tujuannya adalah akhirat, lalu dia pasti miskin, dunianya pasti terlunta-lunta, bisanya cuma sholat, ibadah, tidak sama sekali. Gimana Nabi Sulaiman? Gimana Nabi Daud? Gimana Abu Bakar, Utsman? Apa kita katakan mereka tidak zuhud? Karena kekayaannya luar biasa. Zuhud itu di rumah, di mobil mewah, di perusahaan, apa di hati? Di hati. Zuhud itu di hati.
Bukan di mobil mewahnya, bukan di rumah megahnya, bukan. Mentang-mentang mobilnya mewah, rumahnya megah, berarti tidak zuhud? Ya berarti kita suudzon dengan Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, apalagi Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kita katakan beliau-beliau ini tidak zuhud, lancang sekali kita. Zuhud sezuhud-zuhudnya. Kenapa? Karena zuhud itu di hati. Betul-betul di hati. Bukan di rumah kita, bukan di kendaraan kita, dan seterusnya. Berapa banyak anak muda tidak punya apa-apa, dompetnya kosong, tetapi hatinya tidak ada zuhud sama sekali. Rakus tamak terhadap dunia, pengen sekali mendapatkan dunia, tapi nggak dapat. Ya, hatinya penuh dengan dunia, tapi dompetnya kosong. Beda dengan para sahabat, beda dengan para nabi, para rasul. Hatinya penuh dengan akhirat. Tangannya, ya, perbendaharaannya penuh dengan dunia. Jadi di tangan, dunianya itu di tangan, akhirat di hati. Kita kembali. Ada nasihat tentang harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya milik kita. Ada berapa? Ada 3. Yang betul-betul milik kita. 1, yang sudah kita makan kemudian jadi kotor. Adapun yang di meja makan, di kulkas, itu belum tentu milik kita. Bisa saja belum dimakan sudah basi misalnya, diambil orang misalnya, dimakan kucing misalnya. Ya. Yang betul-betul milik kita adalah yang sudah kita makan, lalu jadi kotor. Yang kedua, yang sudah kita pakai. Mungkin baju, celana, sarung, sepeda, motor, kita pakai bertahun-tahun, kemudian rusak, usang. Nah itu betul-betul milik kita. Adapun yang di tabungan kita, di saldo kita, di brankas kita, belum tentu. Bisa saja kebakaran, diambil orang, dicuri, atau itu harta masih utuh, itu di brankas masih penuh, entah berapa miliar. Kitanya bodoh meninggalkan itu semua, malah memilih tempat 2 kali 1 meter sendirian, terbujur kaku di situ. Betapa bodohnya manusia, betapa lemahnya, padahal hartanya masih banyak luar biasa. Pangkatnya, jabatannya, mestinya masih sebagai gubernur dia, atau wali kota dia, atau bahkan presiden. Kenapa dia mati? Lemah sekali. Itulah kehidupan kita. Kita sedang berada di satu negeri yang sangat-sangat tidak aman. Karir sedang nanjak-nanjaknya, bisnis sedang lancar-lancarnya, nama sedang berkibarnya. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba tabrakan. Tiba-tiba kena kanker. Tiba-tiba banyak sekali. Setahun 2 tahun yang lalu kan banyak di kiri kanan kita. Tiba-tiba kena virus, nggak lama mati. Tiba-tiba kena virus, nggak lama mati. Padahal sedang kaya-kayanya, sedang sukses-suksesnya. Ini kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Kalau kita mati-matian memikirkan kehidupan kita seperti ini, betapa ruginya. Kita akan sampai di satu negeri nanti, insya Allah, yang tidak ada tiba-tiba. Nggak ada kanker, nggak ada kecelakaan, nggak ada virus,
nggak ada bakteri, nggak ada sesuatu yang tidak disukai, nggak ada. Dan kokal selama-lamanya kita di situ. Sekali nikmat, nikmat terus. Sekali jaya, jaya terus. Bagaimana kehidupan seperti itu kita lupakan? Hanya karena silo dengan apa yang kita lihat hari ini. Yang manis, yang hijau. Tertipu kita. Ditipu oleh iblis. Ini yang pertama, yang kita makan kemudian jadi kotoran, yang kita pakai kemudian usangnya udah rusak. Yang terakhir ini, yang kita sedekahkan lalu disimpan oleh Allah, itu yang betul-betul milik kita, bukan yang diberangkas, bukan yang disaldo, tapi yang betul-betul kita sedekah, dijaga oleh Allah. Allah menjaga sedekah kita itu seperti orang Arab menjaga anak kuda. Orang Arab kalau punya anak kuda, supaya kudanya itu menjadi gagah, besar, ya, lincah, maka menjaganya itu luar biasa. Allah mengkiaskan seperti itu. Jadi kalau kita bersedekah, lalu pahala sedekah itu dijaga oleh Allah, akhirnya membesar, membesar, membesar. Bukan satu kemudian satu, terus 1000 kemudian 1000, terus tidak. Bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Rasulullah pernah membuat garis gitu ya. Nah, garis itu oleh beliau dipotong-potong, ya. Garis ini potong lagi, potong lagi, potong lagi, terus, nah sampai situ dipotong besar, dilingkar gitu. Beliau mengatakan, inilah cita-cita seorang manusia. Jadi terus tidak terhingga. Jadi keinginan seorang manusia pada umumnya di dunia ini nggak terhingga. Dalam masalah ini tidak mengenal umur. Antum pernah dengar ada orang umur 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun masih ikut rapat umum pemegang saham? Banyak. Padahal 80 tahun. Ya, dalam hal ini nggak ada tua. Kalau masalah apa misalnya syahwat mungkin ya. Dalam masalah syahwat mungkin ada masalah tua. Makan mungkin ya kan. Tadinya pengen makan ini sekarang. Tapi masalah dunia ini enggak. Nah, itu buktinya. 80 tahun, 85 tahun, tapi masih berpikir tentang dunia. Dan itu banyak. Nah, garis itu adalah cita-cita manusia, nggak pernah berhenti. Terus keinginannya terus. Nah, ketika seorang manusia menginginkan apa yang dia cita-citakan, selalu ada hambatan. Seperti tadi. Sedang belajar, meniti karir, tiba-tiba sakit, masuk angin. Ntar sembuh, mengejar dunia lagi. Tiba-tiba jatuh dari motor, istirahat, sebulan, 2 bulan. Sembuh, terus ngejar dunia lagi. Ya, tiba-tiba kena TBC misalnya. Ya, istirahat lagi, sembuh lagi, terus. Jadi jatuh bangun, mengejar dunia. Terakhir, garis yang di ujung ini. Dia nggak mungkin bisa menembus lagi. Apa? Ajal. Mati.
Itu yang dimaksud. Melelahkan seperti itu dunia. Beda dengan nanti di jannah. Gak ada seperti itu. Yang ada sukses, 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 sukses. Gak ada. Kecelakaan, tiba-tiba pusing, tiba-tiba masuk angin, ya, minta kerokan di surga. Gak ada. Gak ada. Fit terus, sehat terus. Bahkan ngantuk gak ada. Lelah, capek nggak ada, bosan tidak ada. Bagaimana kehidupan yang nikmatnya luar biasa seperti ini kita lupakan? Hanya silau dengan dunia, bangkai kambing seperti ini. Bodoh sebodoh-bodohnya, zaluman jahula. Zalim, bodoh, ya, rugi. Manusia dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang beriman. Maka siapapun yang tidak beriman pasti rugi, walaupun dia gubernur, walaupun dia jutawan miliarder, walaupun dia raja presiden, rugi. Ya. Seorang muslim sudah diberi prinsip oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa seorang muslim hidup di dunia ini prinsipnya seperti sedang di penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Surganya orang kafir ya di sini. Orang kafir kan nggak ada yang nggak boleh. Kafir, nggak ada haram kan? Mau makan apa, mau minum apa, mau berbuat apa, orang kafir. Apalagi yang tidak beragama, nggak ada yang nggak boleh. Paling yang merugikan orang lain. Kalau tidak merugikan orang lain, berzina misalnya, LGBT misalnya, mau sama mau, apa salahnya? Nah, itulah orang kafir. Jadi betul-betul surganya di sini. Nah, kita kaum muslimin harus merasa sedang di penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh, itu nggak boleh. Ada kisah menarik. Seorang qadil qudot, qadinya para qadi, tapi beliau tidak suka dengan gelar ini. Beliau adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar, dijuluki qadil qudot, qadinya para qadi, hakimnya para hakim. Bertemu dengan seorang Yahudi, penjual minyak, compang-camping, miskin. Dan Yahudi semenjak perang Khaybar sampai 1920-an atau 30-an begitu, miskin, compang-camping, nggak punya negara. Ketika kaum muslimin jaya, ketika kaum muslimin berada di atas, Yahudi berada di bawah. Gitu. Maka nanti dibalik, ketika kaum muslimin di bawah, Yahudi di atas. Mungkin termasuk hari ini. Nah, seorang qadil qudot, hakim penguasa, tentu pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, kaya. Nah, sementara si Yahudi ini compang-camping, penjual minyak. Nah, maka si Yahudi ini ingin membantah sabda Nabi ini. Dia tahu, pernah dengar sabda Nabi ini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini penjara bagi seorang muslim dan surga bagi orang kafir. Menurut Anda, saya kan kafir. Ya. Jadi hari itu Yahudi
ngaku kafir ya. Tidak seperti hari ini ya. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu nggak ngaku kalau kafir. Padahal kafir itu bahasa Indonesia apa bahasa Islam? Ini kafir bahasa Islam, bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Indonesia. Maka mestinya dipakai sesuai dengan kaidah bahasa Islam, bahasa Al-Quran dan Sunnah, bahasa Arab. Siapa kafir? Siapapun yang non-muslim, kafir. Nah, si Yahudi waktu itu ngaku dirinya kafir. Ya Syekh, menurut Anda saya kan kafir, Anda muslim. Menurut ucapan Nabi Anda kan dunia itu penjara bagi kaum muslimin. Kenapa Anda malah seperti di surga? Pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, uangnya banyak. Sementara saya ini kan mestinya di surga di dunia ini. Tapi kenapa seperti ini, compang-camping, miskin? Nah, walillahil hamd, Yahudi ini berhadapan dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau tahu jawaban. Kalau kita mungkin agak bingung, iya ya, gimana ya? Iya ya, kok begitu ya? Beliau punya jawaban. Qadil Qudaa Al-Hafidh. Beliau menjawab, saya dalam keadaan seperti ini yang kau lihat, pakaian bagus, kendaraan bagus, mewah, uang banyak. Bagi saya ini tetap seperti di penjara. Mau ini nggak boleh, mau itu kan minum khamar nggak boleh, zina nggak boleh. Bahkan nikah secara sah aja nggak boleh. Kenapa? Karena istrinya udah 4 misalnya, ya kan? Nikah lagi kan nggak boleh. Padahal nikah kan bukan zina. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya seperti di penjara. Penjara kan banyak tidak bolehnya. Ya, saya dalam keadaan seperti ini tetap seperti di penjara. Dibanding surga yang akan kami terima nanti di akhirat, tetap ini seperti penjara. Walaupun banyak uang. Sementara Anda dalam keadaan miskin, compang-camping seperti itu, tetap surga. Dibanding neraka yang akan engkau dapati. Ya, tetap surga enak sekali. Ketika seorang kafir disiksa di neraka kelak, dia membayangkan waktu di dunia jadi satpam misalnya, jadi pemulung misalnya, tentu jelas surga enak sekali, bisa makan, bisa minum, bisa istirahat. Sekarang disiksa di neraka tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa istirahat. Yang ada sakit terus, semakin lama semakin sakit. Walaupun compang-camping hidup di bawah jembatan misalnya, tetap saja surga dibanding dengan neraka. Ya. Kita jangan terlalu memusingkan dengan rizki. Jangan terlalu takut dengan rizki. Yang penting antum berusaha. Apa jualan, apa bikin ini, terus usaha. Hasil, biarkan itu urusan Allah. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun dabbah. Dabbah itu binatang melata ya, lebih rendah dari kita. Yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, apalagi kita. Tidak ada orang hidup di muka bumi ini yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Semuanya pasti dapat rizki. Beda dengan hidayah. Adapun hidayah tidak. Apakah semua manusia dapat hidayah dari Allah? Tidak. Bahkan yang dapat hidayah
jauh lebih sedikit. Masih ingat di antara 1.000 manusia berapa yang masuk neraka? 999. Satu yang masuk surga. Berarti yang dapat hidayah kan sedikit sekali. Yang dapat rezeki semuanya dapat. Nggak ada yang nggak dapat. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit tentu. Tapi dapat pasti. Allah menjamin. Tidak ada yang tidak ditanggung rezekinya oleh Allah. Adapun hidayah, tidak semua dapat. Maka jika kita merengek, minta diberi rezeki oleh Allah, kita harus lebih merengek lagi, minta diberi hidayah. Lebih merengek lagi supaya hidayah yang sudah ada pada diri kita jangan dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau cabut hidayah yang telah engkau berikan kepada kami, ya Allah. Karena kalau Allah mau mencabut lagi bisa. Jangan mentang-mentang sudah ngaji sunnah, ngaji salaf, maka akan terus sunnah salaf sampai akhir hayat. Tidak, nggak ada jaminan. Bahkan akan terus muslim sampai akhir hayat, nggak ada jaminan. Kita ini akhirnya murtad tidak mustahil. Maka kita harus berdoa, memohon, merengek kepada Allah, lebih merengek daripada kita minta rezeki. Jangan merasa aman. Okay. Satu lagi. Mungkin antum pernah mengingat-ingat saat antum dulu masih TK misalnya. Umur 4 tahun, 5 tahun ya. Antum marah teriak-teriak, antum caci maki, antum guling-guling, gara-gara rebutan mainan, rebutan boneka, rebutan mobil-mobilan. Antum ingat sekarang, ketawa, mentertawakan diri kita sendiri. Ya, cuman mainan, cuman mobil-mobilan, pakai guling-guling, pakai teriak-teriak, pakai nangis histeris. Maklum, akalnya sedikit sekali. Nah, jangan sampai ini terulang lagi nanti di akhirat. Dan pasti akan terulang lagi bagi orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah. Apa? Mengingat dulu waktu di dunia. Tega bohong, tega nipu, tega nyuap, tega membunuh bahkan, hanya untuk sebuah proyek sekian miliar, sekian triliun. Sekarang luar biasa ya, seperti anak-anak, akalnya sedikit sekali. Nah, begitu sampai di akhirat baru seperti kita mengingat waktu kita dulu masih TK, mentertawakan. Jangan sampai itu terjadi. Nyesal senyesal-nyesalnya. Sekarang kita menganggap itu besar sekali, miliaran, triliunan. Maka wajarlah pakai mukul, pakai nendang, pakai nipu, pakai suap. Tidak, itu kecil. Sama kecilnya dengan mainan tadi. Akalnya. Ya, waktu anak-anak dikasih tahu belum bisa. Itu cuman mainan, harganya cuman 1.000-2.000 perak. Nah, nggak terima. Dikasih cek 100 juta, disobek-sobek sama dia. Akalnya sedikit sekali. Jangan sampai kita seperti itu. Ya.
2 rakaat qobliyah subuh kita nggak perhatian, padahal itu lebih besar daripada proyek triliunan yang sedang kita kerjakan. Kalah oleh 2 rakaat qobliyah subuh. Mosok kita ragu dengan sabda Nabi, rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, lebih baik, lebih berharga daripada dunia seisinya. Berapa ribu, berapa juta triliun dunia seisinya, itu kalah oleh qobliyah subuh 2 rakaat. Bagaimana subuhnya? Bagaimana zuhur, asar, maghrib, isya? Itu baru qobliyah subuh tidak wajib. Kita nggak lakukan tidak dosa, mengalahkan isi dunia. Bagaimana kita menjadi tergiur dengan dunia sementara nggak ada apa-apanya? Kalah oleh 2 rakaat qobliyah subuh. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Mungkin antum kembali itikaf. Sebelum ditutup, ada pertanyaan barangkali?